Kepada para peserta upacara, kami mohon untuk bisa menempati tempat yang telah ditentukan sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang masih duduk kami persilakan untuk bisa berdiri. Mohon izin untuk anggota TNI Polri. Bisa maju, Bapak Ibu. Yang menemani yang sama itu. Kata satu Dharma. Istirahat di tempat. Bro. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019. Siap mulai. Silakan. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Dan dan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2013 siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mempertahankan Pancasila sampai gugur. Mari kita menyanyikan dimulai.
kembali. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ikrar. Cek, silakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangan waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teks telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali cepat. Ayo, jalan.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di saat bangsa kami tengah mengenang peristiwa sejarah kesaktian Pancasila, jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur atas segala karunia-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami sadar sepenuhnya bahwa segala sesuatu berlaku atas kodrah dan iradah-Mu, kebijakan dan kearifan, serta kesadaran betapa besar lindungan-Mu. Fitnah dan adu domba yang membawa malapetaka, perkokoh sebagai wujud karakter bangsa di tengah upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ya Allah, yang telah gugur dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Undangan dimohon berdiri. Undangan dipersilakan duduk kembali. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat dan tugas. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Komandan upacara membubarkan peserta upacara. Kegiatan berikutnya, kerjakan. Pak belum Pak. Kaget banget di mendadak. Bener. Turun aja. Kameranya kemana? Berdiri sini ya? Lama banget ya. Pak, mengenai rencana pemerintah pusat untuk kalau nanti kita mau ngisi bensin harus pakai debit card itu untuk bisa dikontrol, menurut Bapak efektif? Saya kira cara ini jauh lebih efektif daripada cara pakai chip ya. Kalau pakai chip kan kita keluarin biaya. Terus debit card itu hampir semua orang itu udah punya debit card sebetulnya. Karena setiap kamu buka rekening bank, kamu pasti dapat debit card. Dan di Indonesia misalnya seperti BRI, sampai ke unit-unit desa sudah ada BRI-nya. Dan itu hampir semua jaringan 3G juga sudah ada. Jadi ini jauh lebih efektif. Tentu kalau orang nipu-nipu lain cerita ya. Tapi minimal setiap orang yang beli bensin bisa kerekam. Nanti kenapa? Karena bank itu kan datanya sangat baik. Nah nanti akan dicocokkan dengan kendaraan. Nah kedepannya kan orang waktu mau minta mesti tunjukin STNK. Nah jadi untuk pertama pakai debit card apa ada dulu, nanti berikutnya langsung minta. Di STNK dicocokkan. Jadi sebenarnya cara ini sangat efektif. Nanti kita juga bisa mencocokkan yang beli bensin sekian, pajak penghasilannya berapa. Selama ini pemerintah kan tidak punya data. Kadang ngisi bensin aja kita tidak punya data. Tapi data yang terbaik, yang teruji, itu datanya bank. Bank Indonesia teruji. Dan bank punya cash management yang sangat baik. Jadi manajemen arus kasnya bank, kontan uang itu jelas dia. Jadi itu kamu beli, ketahuan kan, oh si A beli sekian, si B beli sekian. Nah kalau dia satu rumah ketahuan nggak di bank? Ketahuan juga. Sebenarnya data bank lebih hebat daripada data yang lain. Kalau ada kritik nanti akan jadi lebih lama di pom bensinnya karena tidak mungkin, justru lebih cepat kan, tidak ada tukar uang. Tidak ada kembalian uang, dan Anda juga disediakan voucher juga. Anda nggak punya juga bisa beli di pom bensinnya. Infrastruktur harus siapin apa aja?
cepat sekali kok, hampir semua pom bensin sudah ada. Cuma memang masalahnya di pom bensin itu tidak semua bank nggak bergabung sama. Nah ini butuh sedikit dibuatkan kartu yang khusus buat mereka bisa dipotong sama. Nah, Pemprov sendiri mau membantu nggak Bang untuk apa segala macam? Ya kita sih tidak perlu bantu apa-apa, kita cuma bantu sediakan bus gratis saja nih. Supaya orang-orang yang keberatan naik bensin, bensin mahal ya parkir aja. Pemprov juga akan membuat parkir maksimal misalnya 5.000 per hari gitu loh. Ya setelah 2.000 per jam, kalau sudah sampai 5.000 ya berhenti gitu. Supaya orang mau parkirkan motornya. Oke. Sebenarnya tujuan untuk ada debit card itu apa sih Bang? Maksudnya untuk mengontrol? Untuk bisa membaca, kita bisa mengontrol siapa-siapa yang beli. Nanti ke depan kan ketahuan kan. Jadi pembatasan itu bisa terjadi. Iya, nanti akan terjadi pembatasan. Nanti juga pasti bukan soal malu tidak malu, ketahuan kan. Anda naik mobil apa, kalau naik mobil apa juga dikasih kartunya. Nanti kan dibatasi seperti itu. Kalau Anda mau tukar ke orang lain, nanti kan ketahuan. Waktu tempel kan ketahuan. Minimal ada data. Jadi subsidi kita kali ini bukan cuma subsidi kasih aja. Anda nggak bisa main beli bolak-balik, Anda jual lagi. Di situ kelihatan. Kalau orang beli lebih dari itu, kita bisa boleh batasi nanti. Menyusul yang bus akan datang lagi 700 nanti bulan depan kesiapan soal SPBD. Kita paksa minta mereka membangun yang mobile. Nah, untuk membantu seperti itu. Akan dibangun nggak sih? Iya bangun. Terus pipa-pipa gas yang dilewatin kita akan bangun ke SPBG. Ya. Berapa Pak? Kita targetnya sampai tahun depan 40 tambahannya. Pak, mengenai kebakaran yang terjadi semalam tuh ya. Ya lagi diselidikin polisi. Sementara laporan itu konsleting di rumah siapa gitu saya lihat laporannya. Nah, untuk antisipasinya Bang, misalnya Kita nggak bisa, kita tidak bisa antisipasi kalau rumah-rumah liar dibangun tanpa izin. Karena dia gunakan kabel-kabel listrik yang sangat kecil. Sedangkan sekarang di rumah rata-rata orang punya kulkas, punya dispenser, punya TV, pasti ngecas handphone. Kalau kamu dengan kabel kecil ditumpukin begitu banyak pasti kebakaran. Itu yang masalah dan PLN hanya tanggung sampai di depan rumah. Nah di dalamnya harusnya kan izinnya kami kan. Nah, kita udah minta PLN kalau tanpa IMB jangan kasih listrik. Supaya kita bisa mengontrol seperti ini. Dan bentuk kebakaran kayu triplek cepat sekali. Saya tadi aja subuh tadi saya cek, saya pikir pemadamnya yang terlambat. Ternyata tidak, pemadamnya sampai tepat. Hanya memang kayu itu terlalu cepat dan dia sangat rapat kan. Kalau pawang geni gitu gimana Bang? Kan ada. Nggak sempat lagi kalau udah terlalu cepat gang gitu sempit. Rasanya kan triplek segala macam ya. Ya itu nggak enak sama kami. Ya itu tadi saya ceritakan bangsa kita ini top banget gitu loh, bisa pakai nama kata sakti kan. Kalau sakti kan tidak terkalahkan. Jadi saya kira ini sudah bukti mau radikal kiri udah pernah kita coba, orang udah pernah coba semua sudah terbukti. Mau radikal kanan pun saya kira jangan mimpi lah bisa mengalahkan kesaktian Pancasila. Jadi udah sakti kok. Ini kan arwah-arwah para pahlawan ini kan tidak akan ikhlas juga membiarkan pengorbanan mereka dibiarkan seperti ini. Nah, jadi saya kira lagu-lagu tadi bagus banget. Lagu Garuda Pancasila juga betul kan. Patriot itu harus rela mati untuk kesaktian Pancasila. Dan Pancasila itu tidak mungkin terkalahkan. Jadi silakan coba saja siapapun yang pengen mengubah Pancasila pasti tumbang, pasti kalah. Itu yang janji yang kita dapatin dari para pendiri negara ini, termasuk bumi Indonesia. Itulah arti kesaktian Pancasila. Makanya saya suka kata sakti. Sakti tidak terkalahkan. Ya. Swasta bisa, kami juga bisa. Jadi nggak ada dari pemerintah pusat? Tadinya kemana? Tadi provokasinya kok. Mampir aja Pak, siang-siang kalau pas lewat. Saya lewat nanti. Siapa? Siapa? Abang None, Abang None. Cine.
pernah tahu tuanya. Iya. Terus Semua tahunnya segini terus. Ya. Orang di generasi muda pasti gitu. Nggak pernah tahu tuanya kan? Pahlawan gitu loh. Kalau asal jadi pahlawan. Foto kena apa? Wah, satu lagi. Kan harus dijaga terus menerus Pak. Harapannya terhadap generasi pemuda di Jakarta ini seperti apa Pak dan Mas Ganjar? Ya tentu saja upacara-upacara ini juga untuk mengingatkan ya, supaya kita tidak lupa sama sejarah. Nah generasi muda ini harus diyakinkan bahwa Pancasila kita itu benar-benar sakti. Sudah dicoba dari radikal kiri, mau radikal kanan, ini sudah tidak mungkin gitu. Jadi kita harus istilahnya yakin, beriman bahwa Tuhan mengizinkan ada negara Indonesia dan memberikan para pendiri negara ini suatu hikmat bijaksana untuk merumuskan dari yang beraneka ragam suku agama ras ini dalam satu dasar negara Pancasila ini, dan Pancasila kita yang udah korbankan banyak nyawa ini benar Pancasila yang sakti. Jadi kita harus yakin anak-anak muda di seluruh Indonesia pun apalagi di Jakarta khususnya bahwa Pancasila kita itu tidak mungkin tergoyahkan. Siapapun yang ingin merubah Pancasila pasti mereka akan hancur dan dipermalukan. Itu yang pasti. Satu lagi Pak, kemarin kan yang di Astro bilang bahwa program dana PEMK yang untuk masyarakat kelurahan itu kan termasuk Bapak bilang gagal dalam tanda kutip dan Bapak akan bilang karena banyak sekali orang-orang kan bisa aja kalau saya pengurus, kalau saya oknum saya pakai 10 nama bisa kan. Tidak terkontrol. Karena kita tidak punya sistem IT yang mengontrol siapa yang pinjam, siapa yang bayar. Itu hanya tergantung kepada si ketua koperasinya. Tapi kalau kita pinjam sistem keuangan bank itu kan sangat rapi kan. Tapi misalnya seperti Bank Syariahnya Mandiri atau BRI ataupun Bank DKI malahan masih tidak serapi mereka secara IT. Karena kan uang kecil-kecil kan. Nah, makanya kita pengen kerjasama dengan mereka supaya bisa mengontrol siapa yang minjam, siapa yang bayar. Supaya bisa tepat. Ini soal administrasi keadilan sosial. Jangan sampai yang pegang kepala untung duluan kan lucu. Berapa dana PMK itu berarti akan dikelola oleh bank sendiri? Bank bisa kelola oleh bank, kita bagi hasil dengan mereka, kita carikan formatnya seperti apa. Kapan Ya. Ibu mau foto? Sini. Pak terapkan kebijakan itu. Kemarin kan udah Ibu Ratna berhenti, saya masih tunggu kepala dinas baru. Baru itu. Terima kasih ya. Ayo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalija Pak.